Selamat malam. Ini pukul 11 malam, lewat 51 menit. Hampir tengah malam nih. Sudah mengantuk, tapi ini ada ide untuk ditayangkan. Nah, persiapan materi di kelas. Jadi kemarin saya bersepeda, kebetulan kehujanan dikit. Ternyata sepatu yang saya pakai licin ya, di pedal. Mungkin karena udah terlalu lama saya pakai. Nah, ini kebetulan lewat di depan satu departemen store lokal. Ya, saya berhenti aja. Saya coba lihat barangkali ada yang menarik. Saya masuk, saya cari ke tempat sepatu, rak-rak sepatu. Itu saya datang, tugasnya langsung menghampiri, cari apa Pak? Lihat-lihat aja, saya bilang. Dalam hati, saya pikir yang jelas cari sepatu tuh. Datang ke tempat sepatu. Terhadap sepatu, terus saya pegang satu, begitu saya pegang, dari belakang saya ada suara. Itu diskon Pak 20%. Oh, rupanya dia ngikutin di belakang. Oh iya, makasih. Kita lihat lagi yang lain sama dia nanti bicara lagi Pak itu diskon 15% atau berapa saya lupa. Tapi apa namanya, rupanya dia ada di sekitaran saya terus. Saya gerah juga ya. Tapi ya nggak apalah. Akhirnya saya kebetulan dapat satu ya. Ya ini kelihatan cocok. Kita mau coba aja gitu. Kita ambil satu. Terus saya mampir ke spot yang lain, ada jaket, ada vest, ada ya barangkali ada jas hujan tipis, saya pikir ya, saya perlu juga barangkali. Sama, petugasnya datang lagi, sama. Dari apa Pak? Lihat-lihat, ya jelas dari pakar Indo. Begitu saya pegang satu, nah itu diskon Pak. Ada lagi yang lain, itu eh, beli dua gratis satu, lah, gitu lah. Tapi intinya saya diikutin terus ya. Jadi, ya mungkin lagi kosong orang nggak ada yang tahu. Saya menangkap rupanya memang itu proses standar mereka ya. Ada tamu datang atau calon pembeli datang langsung ditegur, diinfokan, info utamanya adalah diskon. Sepertinya itu memang eh, standar kerja mereka. Sama aja gitu. Jadi diskon dijadikan daya tarik lah. Nah, ya nggak apa-apa. Cuma bedanya kalau di Indomaret misalnya atau di Sogo, tempat lain kita kan nggak ditawarkan seperti itu. Eh, ada perbedaan sedikit ya. Saya merasa dengan dia mendorong diskon itu, dia seolah menyuruh kita segera beli. Belilah Pak, diskon nih. Beda kan kalau kita di Indomaret, nggak ada yang nyuruh kita beli. Kita lihat aja mau beli. Boleh, nggak beli juga nggak apa-apa. Jadi ada perbedaan mendasar. Satu ingin mendorong orang beli, tempat lain nggak begitu. Orang dipersilahkan eh, lama-lama mempertimbangkan keliling. Jadi sebetulnya di situ ada eh, beda konsep yang serius menurut saya. Kan kalau merasa didorong untuk beli, kita kan gerah. Saya nggak tahu orang lain. Nah, jadi ya udah pengen pergi. Nggak mau lama-lama di situ. Jadi tidak ada kesempatan untuk periksa-periksa. Terus saya lagi ini mungkin kebetulan lagi sepi ya. Tapi nggak apa. Intinya yang saya mau sampaikan adalah ada standar kerja. Mereka punya. Yang kedua mereka punya disiplin. Standar kerja dan disiplin. Standar proses. Nah, apakah mereka punya hal yang ketiga yaitu gagasan baru? Nah, itu saya nggak tahu. Jadi yang bagusnya kalau ada standar, ada disiplin melaksanakan standar,
lalu ada masukan atau input dengan gagasan yang baru. Misalnya untuk perbaikan atau perubahan fitur, eh, produk yang lebih baik, gitu ya, pelayanan yang lebih baik. Eh, Semua industri sekarang bekerja dengan standar dan disiplin. Tapi disiplin ini kadang-kadang diserahkan kepada mesin ya. Jadi standar kerjanya didesain, kemudian diintegrasikan ke dalam mesin, lalu mesin inilah yang secara disiplin melaksanakan standar kerja atau proses kerja itu. Ya, contoh sederhananya mesin kopi atau portal jalan tol, robot-robot banyak ya. Tapi karena situasi berkembang cepat, kita bersaing dalam efisiensi, bersaing dalam produktivitas, bersaing dalam fitur-fitur baru atau bahkan produk-produk baru, maka standar dan disiplin ini tidak mati. Dia harus diperkaya dengan ide, gagasan, ide-ide. Jadi paketnya begitu, standar, disiplin, dan ide-ide baru. Jadi, siapapun pemimpin yang ada di dalam satu proses bisnis, entah itu pemimpin bisnis, atau pemimpin middle management, atau pemimpin di lapangan, semuanya perlu andal untuk tiga hal ini, sesuai level masing-masing. Perlu mampu menjaga standar, mampu menjaga disiplin, dan juga eh, memunculkan, melahirkan gagasan-gagasan baru yang memperbaiki standar kerja atau standar proses tadi. Kita dalam persaingan ketat, selalu demikian, sehingga kalau ketinggalan gagasan itu bisa kehilangan uh, daya saing. Kita masih ingat belum lama ini ya, kasus yang jadi ingat nih, MBG. MBG itu pernah ada keracunan, ya, disebutnya massal ya. Ada 6.000 kasus kalau saya nggak ingat, kalau nggak salah ingat. Sebetulnya kalau dihitung dengan ppm ya, itu saya hitung kira-kira 6 ppm, 6 part per million. 6.000 pada 6.000 kasus atau 6.000 menu pada saat menu yang dilepaskan sudah 1 miliar. Kalau saya nggak salah hitung. Dari segi teknis itu cuma 6 ppm. Itu cukup bagus. Cuma masalahnya kan itu menyangkut anak-anak, menyangkut kesehatan, sehingga menjadi sangat sensitif dan menjadi isu besar. Padahal secara manajemen itu sebenarnya cukup baik, tapi sangat sensitif. Jadi kalau bisa ya jangan begitu. Nah, gara-gara itu program MBG mendapat kecaman di mana-mana. Jadi begitulah kita selalu dalam persaingan atau dalam lingkungan yang mengamati dengan ketat. Jadi gagasan perbaikan itu perlu muncul dan para pemimpinlah yang perlu membangun satu iklim yang bisa menghasilkan munculnya gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang terbaik. Kembali, standar, disiplin, dan gagasan-gagasan baru. Demikian, selamat malam.